Hingga akhirnya masinis KA Kahuripan ini merasakan hal yang aneh ketika kereta api gabungan ini berada di turunan yang sangat terjal. Kayak, loh, kereta nih, bentar banget lagi. Duh. Dari situlah langsung masinis KA Kahuripan ini menarik tuas remnya. Tapi apa? Ya, usahanya tuh sia-sia karena sudah telat. Halo para telur dimanapun kalian berada, mau di hutan, mau di padang gurun, mau di gubuk, di sungai maupun di Pluto, gimana kabarnya kalian semua? Berjumpa lagi bersama dengan gue Mas Opet. Bosen nggak sih kalian sama gue? Gue harap ya kalian jangan cepet-cepet bosen lah. Karena apa ya? Kalian tahu sendirilah gue di sini hidup sebatang kara, nggak punya tetangga, nggak punya saudara. Sama siapa lagi kan kalau nggak sama kalian? Ya nggak? Canda. Oke. Nah, oke lur, kalian pernah nggak sih ngerasain naik kereta api yang cuki hai hai kereta berang asal oleh jos. Oke. Haha, serius. Kalian pernah ngerasa takut gak sih kalau naik kereta api tuh? Gua tanya. Nah, buat kalian para sedulurku dimanapun kalian berada, mengapa gua menanyakan hal itu? Karena ya cerita kali ini akan gua bawakan ini nggak jauh-jauh dari kereta api lah. Intinya yang akan gua sampaikan ya kalian jangan sampai takut untuk naik kereta api ya. Mau gimana pun ya mati itu ada di tangan Tuhan. Jadi ya kalian cukup menyiapkan amal ibadah kalian lah dan kita tinggal berpasrah aja sama Tuhan. Siapa tahu kan sewaktu-waktu lo nggak ada yang tahu lo, ya kan? Nah, terus kejadian yang akan gua bawakan ini adalah kejadian trowek. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah menonton, dan sudah ada yang tahu, sudah ada yang mendengar, dan ada juga yang masih belum. Jadi ya buat kalian, yuk kita tonton bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Ya intinya kita dengarkan sampai habis lah. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Kejadian trowek adalah kejadian yang melibatkan dua kereta api yang digabung menjadi satu. Dan ini mengakibatkan hal yang sangat fatal, di mana ini menewaskan puluhan korban jiwa. Kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1995, itu di daerah yang cukup ekstrim dan mengerikan, yaitu berada di Jembatan Cirahayu atau Jembatan Trowek. Nah, ini tuh letaknya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, coba kita tarik mundur sebentar lah ke belakang ke masa lalu. Jadi dulunya adanya kereta api di Indonesia ini gara-gara penjajahan Belanda. Ya meskipun kita dijajah, nampaknya Belanda ini mempunyai dampak yang positif lah. Ya salah satunya ini nih, kereta api. Jadi dulunya Belanda membuat kereta api ini tujuannya untuk mengambil rempah-rempah lah yang ada di pelosok-pelosok daerah lalu dikirimkan ke pusat. Dan ini tentunya untuk mempersingkat waktu. Akhirnya ya dibuatlah tuh si kereta api ini. Jadi Belanda itu membuat rel kereta api itu ada di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan ada di Pulau Jawa dan sekitarnya lah intinya. Hingga akhirnya pada saat pembangunan rel kereta api ini di Pulau Jawa, nampaknya mereka mengalami kendala nih. Mereka menemukan kendala saat pembangunan rel kereta api ini di wilayah Jawa Barat, yang wilayahnya itu menghubungkan Bandung dengan Tasikmalaya. Ya wilayah ini memang cukup ekstrim lah karena memang kontur tanahnya yang cukup terjal, dan di situ juga ada sebuah jembatan yang memang sudah sejak lama ada di situ. Jembatan itu berdiri di atas Sungai Trowek, makanya disebutlah jembatan itu dengan sebutan Jembatan Trowek. Ya jembatan ini bukan kayak jembatan pada umumnya lah, jadi kayak turunan terjal terus langsung kayak tikungan gitu. Makanya mereka cukup kesulitan lah untuk membangun rel kereta api di daerah itu. Akhirnya dari situ para pembangun rel kereta api ini mencoba melapor lah ke pemerintah Belanda yang ada di sana. Kayak, Pak ini memang cukup sulit untuk dibangun. Gimana kalau kita pindahkan saja lah? Karena pemerintah Belanda atasan itu nggak mau tahu, pokoknya intinya kamu harus bangun lah, mau nggak mau harus selesai lah. Dari situ ya makanya para pembangun ini mau nggak mau membangun rel kereta api di wilayah tersebut meskipun ya daerahnya cukup sulit lah wilayahnya.
Nah, setelah pembangunan rel kereta api ini selesai, nampaknya pemerintah Hindia Belanda ini baru sadar kayak, "Oh, memang benar nih, memang wilayah itu tuh cukup sulit untuk dilewati dan cukup bahaya lah, bisa-bisa kecelakaan kan." Nah, dari situ makanya pemerintah Belanda ini mempunyai ide untuk membangun stasiun dan ini dipergunakan untuk mengecek kondisi kereta api lah sebelum melewati daerah tersebut. Makanya pemerintah Belanda membangun stasiun Cepende yang letaknya itu nggak jauh dari stasiun Troe atau wilayah yang akan dilewati yang sangat terjal dan sangat ekstrim. Jadi setiap kali ada kereta yang mau melewati itu, kereta wajib untuk berhenti untuk ngecek lah gimana kondisi kereta. Biar apa? Ya untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan ini sifatnya wajib banget lur. Ingat-ingat ya, wajib banget lur. Okay. Ya, akhirnya seiring berjalannya waktu setelah penjajahan Hindia Belanda ini selesai, rel kereta api ini tetap digunakan sampai saat itu dan tidak diubah-ubah lah. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an, yang dulunya pengecekan ini bersifat wajib, nggak tahu kenapa tiba-tiba ini dirubah dan sifatnya nggak wajib. Mau dicek monggo, mau enggak juga monggo, ya intinya nggak wajib lah. Dan sampai saat ini nggak tahu siapa itu yang merubah peraturan. Makanya gua nggak heran lah sama pemerintah saat ini ya. Kayak peraturan yang sering diubah-ubah karena memang pada dasarnya kan dulu juga seperti itu. Makanya gua udah nggak heran lah. Mungkin buat para sedulurku yang tahu siapa yang merubah peraturan itu bisa tulis di kolom komentar. Lanjut, karena peraturan yang telah diubah tersebut ini mengakibatkan hal yang sangat fatal. Dan ini terjadi pada tahun 1995. Dan kejadian ini menewaskan lebih dari puluhan korban jiwa. Makanya sumpah cok, goblok banget cok, siapa itu yang ngubah peraturan. Makanya ya kayak gini nih kejadiannya tuh, fatal banget cok. Ya makanya gua udah gak heran sama peraturan sekarang. Okay. Nah, kejadian tragedi Trowa ini bisa terjadi dikarenakan penggabungan dua kereta api yang gagal. Jadi singkat cerita itu seperti ini. Pada tanggal 23 Oktober 1995 ada kereta api yang namanya ini kereta api Galuh, di mana sedang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Jakarta menuju stasiun Banjar, di mana kereta api Galuh ini merupakan kereta ekonomi yang terdiri dari 1 lokomotif dan 6 gerbong kereta api. Buat kalian yang nggak tahu lokomotif tuh kayak semacam gerbongnya masinis lah. Dan kereta api Galuh ini memuat lebih dari 300 penumpang. Nah, untuk mencapai stasiun Banjar ini tentunya kereta api itu harus transit dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi saat itu KA Galuh ini transit di stasiun Cibatu pada pukul 10.35 malam. Jadi sebenarnya stasiun Cibatu ini baru tempat pertama lah, tempat transit pertama sebelum menuju stasiun Banjar. Jadi urutannya tuh kayak gini. Stasiun Cibatu, stasiun Cipendei, stasiun Trowek, kemudian ada stasiun Ciamis, stasiun Karangpuncung, dan terakhir baru ke stasiun Banjar. Sedulur, kalau misalnya gua salah menyebutkan bisa dibenerin ya. Nah, kalau menurut gua kejadian ngeri ini bermula dari stasiun Cibatu. Jadi saat kereta api Galuh ini transit di stasiun Cibatu, masinis saat itu merasakan hal-hal yang sangat aneh pada keretanya, pada kondisi keretanya lah. Kayak ada yang nggak bener. Dari situ karena masinis ini nggak berani untuk melanjutkan perjalanan, makanya dia menghampiri petugas yang ada di stasiun Cibatu. Kayak minta tolong lah, kayak Pak, kok kereta api ini kayak nggak bener ya? Coba tolong dicekin Pak. Kondisinya udah bener apa belum? Nah, singkat cerita setelah dicek ternyata mesin lokomotif itu ada yang rusak dan ini berpengaruh sama rem yang ada di kereta api tersebut. Tentunya kalau ini memang benar-benar dibiarin ini akan sangat-sangat fatal lah. Dari situ petugas dengan bantuan teknisi itu membutuhkan waktu selama 30 menit untuk membenarkan kereta api tersebut. Jadi yang seharusnya transit selama 5 menit itu menjadi 30 menit. Dan tentunya ini akan menjadi molor sekali karena memang keberangkatan kereta api ini memang sangat disiplin sekali lah. Misalnya kalau ada satu yang terlambat, ini akan mempengaruhi kereta-kereta lainnya, akan mempengaruhi keberangkatan lainnya. Kayak jadi terlambat lah. Ya soalnya gimana kan ya, kalau kereta bisa nyalip, salip aja tuh keretanya. Ini nggak bisa.
Kalau bisa terbang, terbang tuh kereta. Karena ini nggak bisa ya mau nggak mau nungguin lah. Makanya ini berpengaruh sama keberangkatan kereta-kereta lainnya. Oh ya lur, gua lupa lur. Jadi kereta api Galuh ini berada di jalur 2 rel kereta api. Nah, singkat cerita nggak berselang lama di jalur 3 tuh ada kereta api yang datang, yaitu kereta api KA Kahuripan yang transit di stasiun Cibatu juga. Itu KA Kahuripan ini berada di jalur 3, jadi sebelah-sebelahan gitulah sama KA Galuh. Jadi KA Galuh ada di jalur 2, KA Kahuripan ada di jalur 3. Jadi KA Kahuripan ini juga merupakan kereta ekonomi yang terdiri dari 1 lokomotif dan 7 gerbong penumpang. Dan diperkirakan itu mencapai 428 penumpang. Karena KA Kahuripan ini juga melewati stasiun Banjar yang dituju itu sama kayak si KA Galuh, makanya petugas yang ada di stasiun Cibatu itu mempunyai ide kalau gimana kalau kedua kereta api ini digabung aja biar nggak mempengaruhi keterlambatan kereta-kereta lainnya lah. Soalnya kan ini kalau pembenaran ini membutuhkan waktu 30 menit, jadi biar efisien gitulah mungkin. Istilah kasarnya itu kayak nebeng jalur lah. Jadi kalau udah sampai sana ya tinggal dilepas lagi dan KA Kahuripan ini bisa melanjutkan perjalanan. Ide tersebut nampaknya sama petugas stasiun Cibatu ini disampaikan sama atasan. Dan anehnya nggak tahu kenapa tiba-tiba pihak atasan itu langsung meng-ACC aja lah tanpa memikirkan ke depannya. Nah akhirnya dari situ karena sudah di ACC, petugas sama teknisi yang membenarkan KA Galuh ini terburu-buru lah intinya. Jadi setelah selesai nggak dicek ulang lah gimana apakah sudah betul atau belum tuh nggak tahu. Jadi ya langsung aja langsung digabung setelah selesai dibenerin. Ya singkat cerita digabung, jadi tuh urutannya kayak gini. Yang paling depan itu, yang paling depan tuh lokomotif KA Kahuripan, disusul gerbong KA Kahuripan, terus yang belakangnya digabung gerbongnya milik KA Galuh, dan yang paling akhir itu lokomotifnya KA Galuh. Jadi yang awalnya tadi KA Kahuripan ini cuma 7 gerbong dan 1 lokomotif, itu menjadi 2 lokomotif dan 13 gerbong. Agak goblok sih sebenarnya kalau gua bilang, karena apa ya? Karena udah tahu nih di depan itu tuh tempat yang sangat-sangat terjal. Ini bisa-bisanya digabung dan sampai segitu banyaknya. Bisa kalian bayangin kan yang seharusnya cuma 7, 6, ini jadi 13, cok. Edan. Nah, akhirnya setelah semua permasalahan selesai, kereta api mulai berangkat menuju ke stasiun Banjar. Dan gua ingetin ya, ini keberangkatannya ini ada di malam hari. Ingat nih, malam hari. Singkat cerita, perjalanan berjalan dengan normal. Hingga akhirnya ketika dia sampai di stasiun Cepende, itu kereta gabungan ini tidak berhenti, alias lanjut aja. Padahal kan pada zaman Belanda stasiun Cepende ini digunakan untuk ngecek kondisi kereta api. Tapi ini langsung gas-gas aja lah karena mungkin dirasa aman. Padahal kalau gua bisa bilang itu seharusnya dicek dulu. Karena itu udah overload lah. Gerbongnya 13 masa nggak dicek. Nah info aja loh ya. Jadi kereta gabungan itu berjalan 40 km per jam. Ya setelah melewati stasiun Cepende ini nampaknya semula berjalan dengan normal. Hingga akhirnya ketegangan ini dimulai berawal dari kereta api gabungan ini melewati turunan yang sangat terjal. Para penumpang saat itu merasakan hal yang sangat aneh. Loh kok kayak cepet banget nih kereta. Kok tiba-tiba badan gue kayak mau terbang. Dari situ penumpang mulai teriak-teriak lah kayak, "Pak ini keretanya cepet banget pak. Aneh nih kereta, tolong pak direm pak, tolong." Kalian tahu gak sih lur, anehnya tuh hanya lokomotif KA Galuh yang mendengar teriakan penumpang, karena mereka merasakan hal yang sama juga sama yang dirasain sama penumpang. Ngel banget cok belibet, sorry. Okay. Jadi intinya gitulah, kayak loh kok keretanya banter banget ini Kang, tolong Kang, keretanya banter banget Kang. Ngerti nggak sih lur berapa kecepatannya? Kecepatannya itu yaitu 110 km per jam. Edan gak wih? Kita aja kalau naik motor, naik mobil dengan laju kecepatannya sekencang itu 110 km per jam, itu udah ngerasa kayak kenceng banget cok. Nah sedangkan ini kereta, bisa kalian bayangin nggak itu cepatnya gimana? Seharusnya batas maksimal itu cuma 50 km per jam, ini bisa 2 kali lipatnya lur, 110 km per jam. Berarti nggak beres nih kereta. Dari situ masinis KA Galuh ini mencoba untuk ngerem, dan kalian tahu apa yang terjadi?
rem pada lokomotif KA Galuh ini tidak berfungsi sama sekali. Tuh kan, bener sama yang tadi gua bilang. Seharusnya ini kan dicek dulu setelah selesai perbaikan. Ini malah nggak dicek, jadinya ya kayak gini, nggak berfungsi sama sekali. Nah, karena berbagai upaya yang telah dilakukan ini sia-sia, makanya masinis KA Galuh ini memutuskan untuk membunyikan semboyan 39. Jadi semboyan 39 itu semacam fluid tanda bahwa kereta api sedang dalam bahaya, kayak meminta pertolongan lah, kayak tut tut tut, ininya gitulah, ada tandanya sendiri lah. Dari situ para kru kereta api dari KA Kahuripan, KA Galuh ini mendengar semboyan 39 dan mereka juga merasakan hal yang sama, makanya mereka tuh cepet-cepet kayak cepet cok, ini ditarik remnya, banter banget di kereta nih. Nah, tahu nggak sih, ada yang lebih aneh cok, entah kesambet apa, kesambet demit paling. Nampaknya masinis KA Kahuripan yang berada di depan ini merasakan hal yang biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apalah. Bahkan yang anehnya, masinis KA Kahuripan ini juga mendengar semboyan 39 yang dibunyikan sama KA Galuh, dan dia menganggapnya kayak apa sih tuh KA Galuh nih bunyiin semboyan 39, padahal berjalan normal, nggak ada apa-apa. Aneh kan? Kayak dia turunan belok kanan kiri itu kayak normal aja, makanya ya dia menganggap semua ini normal. Hingga akhirnya masinis KA Kahuripan ini merasakan hal yang aneh ketika kereta api gabungan ini berada di turunan yang sangat terjal. Kayak loh, kereta nih bentar banget lagi. Duh. Dari situlah langsung masinis KA Kahuripan ini menarik tuas remnya. Tapi apa? Ya usahanya tuh sia-sia karena sudah telat. Padahal ya lokomotif KA Kahuripan ini memiliki peran yang sangat besar untuk memberhentikan kereta api ini. Tapi ya karena telat tadi, kereta api gabungan ini meleset dan keluar dari rel kereta api. Dan apa yang terjadi? Kereta gabungan ini menabrak tebing yang ada di depannya. Kayak duar. Belakangnya juga ikutan menabrak tuh depannya karena saking cepatnya. Makanya kecelakaan yang sangat besar ini sudah tidak bisa terelakkan kembali. Astagfirullah cok. Beberapa gerbong juga ini ada yang nyangkut di atas besi jembatan, ada juga yang masuk jurang karena kan memang kanan kirinya ini jurang. Gila nggak tuh cok? Nah, setelah kecelakaan ini terjadi lur, para penumpang yang ada di dalam ini panik, minta tolong, ya desek-desekan gitulah, pengen keluar intinya. Kayak mereka tuh pengen nyelamatin diri sendirinya masing-masing lah, padahal nggak tahu tuh gimana kondisi luar, nggak tahu ada jurang apa enggak, karena memang ya kondisinya saat itu terjadi di malam hari, jadi kayak nggak kelihatan apa-apa lah. Hingga akhirnya ada beberapa orang yang keluar, tapi bukannya selamat. Ini berujung ironis. Pasalnya orang-orang yang berhasil keluar ini beberapa ada yang masuk jurang, ada juga yang masuk sungai Trowek. Makanya ya bukannya selamat malah meninggal cok. Bisa kalian bayangkan gimana gentingnya saat itu. Apalagi para warga yang di sana tuh nggak mendengar. Dari situ ya orang-orang yang ada di dalamnya cuma bisa berteriak sekuat mungkin supaya para warga ini mendengar. Hingga akhirnya ya usaha mereka nggak sia-sia lah. Warga ini mendengar dan akhirnya mereka yang ada di pemukiman ini berbondong-bondong datang ke tempat TKP dengan membawa senter. Nah, sesampainya di sana, para warga yang melihat bagaimana mengenaskannya kondisi saat itu, mereka langsung gerak cepat lah untuk mengevakuasi para korban. Polisi juga saat itu juga datang untuk mengevakuasi para korban. Selain itu juga mereka mengevakuasi bangkai kereta api ini karena ya harus cepat-cepat diangkat lah, karena kan ini digunakan untuk jalur kereta api. Makanya kalau tidak segera diangkat, ini akan mengakibatkan keterlambatan kereta lainnya. Dan kalian tahu nggak sih lur, dalam pengevakuasian bangkai kereta api ini membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Sumpah sih. Capek gua, nggak bisa bayangin sih gimana ngerinya kejadian saat itu. Dan apa ya, karena mungkin tempatnya juga cukup sulit dijangkau ya, makanya pengangkatan kereta api ini agak lama, yaitu 16 jam. Yuk teman-teman, kita doain supaya para korban yang ada di sana itu bisa diterima di sisi Tuhan. Yuk mari kita berdoa.
Kecelakaan kereta api gabungan di Jembatan Trowek ini menewaskan lebih dari 20 orang dan ratusan orang itu luka-luka berat dan ada juga luka yang ringan. Dan telah dikonfirmasi penyebab dari kejadian ini adalah adanya kesalahan teknis yang membuat rem kereta api ini tidak berfungsi. Ditambah lagi unsur kelalaian manusia karena tidak dicek kembali tuh saat di stasiun Cibatu remnya. Gak hanya itu ya, mereka nggak ngecek ulang lah pada saat sebelum memasuki jalur mengerikan, yaitu di stasiun Cipendei. Seharusnya itu mereka tuh ngecek dulu lah apakah sudah aman atau belum, supaya ya tidak terjadi apa-apa lah saat melewati jalur tersebut. Kalau jalannya lurus sih nggak apa-apa gua, ini jalannya udah belok nggak dicek lagi, nggak berhenti di stasiun Cipendei, malah lurus-lurus saja. Ya gini nih akibatnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai kecelakaan kereta api yang terjadi di Jembatan Trowek. Mungkin teman-teman apabila gua ada kurang, gua minta maaf. Ada mungkin juga hal-hal yang masih tidak tidak pas lah, mungkin bisa tulis di kolom komentar guys. Buat para sedulur, terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Gua doain supaya kalian selamat dunia akhirat. Untuk tambahan jalur, jadi hingga saat ini peraturan Hindia Belanda yang dulu pernah diterapin ini diterapin kembali. Ya fungsinya ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang mengerikan seperti kejadian Trowek ini. Ya gitulah ceritanya. Buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Akhir kata, gua ucapkan terima kasih. Gua Mas Sopet, pamit undur diri dan see you.